Oke, baik semuanya, saya akan melanjutkan materi kita yang tadi, yaitu tentang masih kita bahas tentang sel, gitu ya. Jadi di sini ada sel eukariotik. Tadi sudah kita jelaskan tentang prokariotik, sekarang kita akan menjelaskan eukariotik. Seperti yang saya jelaskan tadi, perbedaannya sudah tahu semua, gitu ya. Kemudian di dalam sel eukariotik ini akan memiliki sistem endomembran, yaitu membran-membran dalam, gitu ya. Kemudian memiliki organel yang bermembran seperti apa? Contohnya itu adalah retikulum endoplasma, kemudian ada kompleks Golgi, ada mitokondria, dan ada yang namanya itu lisosom. Kemudian sel eukariotik ini juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik itu tidak ada. Oke. Yang pertama itu ada nukleus, gitu ya. Nukleus ini merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel. Jadi nukleus ini merupakan organel sel yang mengatur reaksi-reaksi yang berlangsung di dalam sel dan di reproduksi sel. Kemudian terletak di tengah sel dan berbentuk bulat oval, ya. Kemudian kromosom ini tersusun atas protein dan DNA yang berfungsi untuk membawa informasi genetik dan hasil daripada sintesis protein. Kemudian nukleus itu sendiri terdiri dari dua, yaitu ada membran nukleus yang merupakan membran luar dan dalam. Membran luar itu akan berhubungan dengan retikulum endoplasma dan akhirnya itu akan membentuk membran sel, ya. Kemudian yang kedua itu ada nukleoplasma, ya. Nukleoplasma itu atau juga disebut dengan matrik nukleus yang tersusun atas air, kemudian protein, enzim, dan asam inti yang bersifat gel, di mana di dalamnya itu terdapat benang-benang kromatin. Dan pada saat mitosis itu benang-benang kromatin itu akan tampak memendek atau disebut dengan kromosom. Lalu apa? Lalu DNA ini akan mentranskripsi diri menjadi RNA, kemudian akan dikeluarkan di sitoplasma. Jadi nukleus itu seperti gambar yang saya tampilkan, gitu ya. Yang berwarna biru itu ada nukleus, kemudian ada di sampingnya itu ada, yang sebelah kanan itu ada kromatin, benang-benang kromatin, gitu ya, sehingga membentuk kromosom, gitu ya. Jadi seperti tanda X, gitu ya. Itu merupakan bentuk daripada kromosom. Kemudian ada sentrosom atau sentriol. Jadi sentrosom ini merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel-sel ini mengadakan pembelahan. Kemudian sentrosom ini merupakan organel yang disusun oleh dua sentriol. Kemudian sentriol ini berbentuk seperti tabung dan disusun oleh mikrotubulus yang terdiri atas 9 triplek dan terletak di dekat salah satu kutub inti sel. Jadi gambarnya itu seperti yang saya tampilkan, gitu ya. Kemudian perannya itu apa? Peran sentriol itu sendiri yaitu pada proses pembelahan sel itu dengan membentuk benang-benang spindle. Kemudian benang-benang ini ya yang akan menarik kromosom-kromosom tersebut menuju ke kutub yang berlawanan. Oke, kemudian ada retikulum endoplasma atau bisa disingkat dengan RE, gitu ya. Jadi merupakan kata retikuler yang berarti anyaman benang. Jadi bentuknya itu seperti anyaman benang, gitu ya. Kemudian letaknya itu memusat pada bahagian dalam sitoplasma atau endoplasma. Kemudian RE atau retikulum endoplasma ini juga hanya dijumpai di dalam sel eukariotik, baik itu pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Kemudian retikulum endoplasma itu ada dua, yaitu ada retikulum endoplasma yang kasar dan retikulum endoplasma halus, gitu ya. Kemudian permukaan yang retikulum endoplasma yang kasar itu retikulum endoplasma yang permukaannya itu ditempel banyak di ribosom, jadi menempel di ribosom. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya adalah pada proses sintesis protein, gitu ya. Kemudian ada retikulum endoplasma halus.
yaitu retikulum endoplasma yang tidak memiliki permukaan. Kemudian tidak terdapat di ribosom, ya. Kemudian tidak ada ribosomnya, ya. Kemudian retikulum endoplasma halus ini berfungsi untuk apa? Pada sintesis lipid. Lipid itu adalah lemak, gitu ya, pada komponen membran sel. Biasanya itu pada sel hati. Pada sel hati, membran retikulum endoplasma halus ini akan mengandung enzim-enzim yang akan mengubah obat-obatan, kemudian mengubah racun dan produk-produk sampingan yang beracun dari proses metabolisme sel, sehingga menjadi senyawa-senyawa yang kurang beracun, ya, sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan oleh tubuh kita. Kemudian ada yang namanya itu kompleks atau badan Golgi. Ini merupakan senyawa yang tersusun atas setumpuk kantong pipih, ya, dari membran atau yang disebut dengan siterna. Jumlah dan ukuran badan daripada badan Golgi ini bergantung pada jenis sel serta aktivitas daripada metabolisme. Kemudian organel sel ini biasanya terletak di antara retikulum endoplasma dan membran plasma. Organel ini berbentuk seperti kantong pipih yang berfungsi pada proses sekresi, kemudian lendir, gitu ya. Kemudian ada glikoprotein dan karbohidrat, lemak dan enzim, gitu ya. Kemudian fungsinya apa? Membentuk lisosom. Karena fungsinya membentuk lisosom karena dia juga berfungsi sebagai sekresi, gitu ya. Maka badan Golgi ini banyak ditemui pada sel-sel penyusun kelenjar. Ini ya, seperti yang saya tampilkan. Kemudian ada yang namanya itu lisosom. Lisosom itu adalah berbentuk kantong-kantong kecil dan pada umumnya itu berisi enzim-enzim pada proses pencernaan. Kemudian berfungsi pada peristiwa pencernaan intrasel. Apa sih pencernaan intrasel itu ya? Jadi pencernaan intrasel ini merupakan untuk mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Kemudian lisosom ini juga dapat memiliki berbagai ukuran dan bentuk. Organel ini dibentuk sebagai vesikel yang akan melepaskan diri dari badan Golgi. Jadi gambarnya itu seperti yang saya tampilkan. Kemudian lisosom ini juga akan mengurai molekul-molekul makanan yang masuk ke dalam sel melalui endositosis ketika suatu vesikel endositosis itu bergabung menjadi lisosom. Kemudian lisosom ini juga berperan pada proses autofagi. Apa itu autofagi? Ini merupakan cara tubuh untuk membersihkan sel-sel yang sudah rusak, ya. Kemudian juga akan meregenerasi tubuh agar tubuhnya itu akan berfungsi dengan baik. Kemudian selain itu juga dia lisosom ini juga berperan pada fagositosis. Fagositosisnya apa? Fagositosis ini merupakan proses yang dilakukan sejumlah jenis sel untuk menelan bakteri atau pigmen sel lain untuk diuraikan. Contohnya itu pada sel yang melakukan fagositosis ini adalah pada jenis sel darah putih, ya, atau ini dia melakukan dengan cara fagositosis ini karena dia berperan dalam untuk kekebalan atau imun tubuh kita. Kemudian berdasarkan bahan yang dikandung daripada lisosom tersebut, ini memiliki perannya masing-masing, gitu ya. Kemudian yang pertama itu ada pencernaan intrasel. Ini akan mencerna materi yang diambil secara fagositosis. Kemudian ada eksositosis. Ini merupakan pembebasan sekret keluar sel atau autofagi. Ini merupakan adanya penghancuran sel-sel yang sudah rusak, ya. Oke, kemudian kita bahas sedikit lagi tentang mitokondria. Ini merupakan organel sel yang berbentuk oval dan berfungsi tempat respirasi. Kemudian mitokondria ini ada organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob, ya, untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi. Kemudian juga organel sel ini juga memiliki sel aerob karena memiliki dua lapis membran.
Kemudian bagian ini juga terletak di antara membran krista atau yang berisi cairan atau yang disebut dengan matrik yang mengandung enzim pernafasan atau sitokrom. Oke, baiklah, ini saja pembahasan kita pada sel. Nanti kita akan melanjutkan materi-materi kita selanjutnya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.